Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Zanda Zahra, BP 18 10 95 11 16 akan menjelaskan materi sistem komunikasi secara optik yang berjudul multiplexing dan multiple access. Yang pertama itu tentang multiplexing. Mana pengertiannya yaitu istilah yang digunakan untuk menunjuk ke sebuah proses di mana beberapa sinyal analog atau aliran data sinyal digital digabungkan menjadi satu sinyal. Multiplexing merupakan sebuah teknik yang bekerja di fisika layar pada lapisan OSI. Tujuan utamanya adalah untuk menghemat jumlah sel fisik, misalnya kabel, pemancar dan penerima atau transceiver, atau kabel optik. Selain itu, multiplexing juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan bandwidth atau kapasitas saluran transmisi dengan cara berbagi akses bersama. Fungsi dan keuntungannya itu multiplexing memiliki fungsi untuk membagi kapasitas saluran komunikasi tingkat rendah menjadi beberapa saluran logik tingkat tinggi, masing-masing satu untuk setiap sinyal pesan atau data yang ingin disalurkan. Fungsi lainnya itu yang pertama membantu berbagi koneksi pada sebuah mesin. Yang kedua, memetakan banyak koneksi pada sebuah tingkatan antara sebuah koneksi dengan lainnya. Keuntungannya yang pertama, komputer host hanya butuh satu port input dan output untuk banyak terminal. Yang kedua, hanya satu line transmisi yang dibutuhkan. Selanjutnya, sistem protokol transmisi dalam multiplexing. Yang pertama, ada PDH atau Place-Synchronous Digital Hierarchy, di mana PDH adalah suatu sistem yang selama ini digunakan sebelum SDH ditemukan. Istilah place-synchronous berasal dari positioning yang berarti dekat dan chronos berarti waktu. Dalam sistem PDH, perbedaan sebesar 50 bit pada kecepatan 2,048 megabit per second adalah sesuatu yang wajar. Hal ini dikarenakan PDH tidak menyinkronkan jaringan dalam arti sesungguhnya. PDH hanya menggunakan pulsa data maksimum pada setiap simpul atau switching node sebagai standar. Jika tidak ada lagi data dalam buffer, yang dikarenakan sinyal data berikutnya menggunakan pulsa data yang lambat, maka PDH akan menyisipkan bit-bit tambahan atau stop bit. Yang kedua itu SDH atau Synchronous Digital Hierarchy, di mana pada pertengahan tahun 70-an, ANSI mengawali studi mengenai metode transmisi baru agar penggunaan jaringan optik dan teknologi digital modern lebih efisien. Sistem ini disebut Synchronous Optical Network atau SONET dan untuk digunakan di negara Amerika Serikat. Pada akhir tahun 80-an, ATUT membuat standar sendiri yang berlaku di seluruh dunia yang disebut Synchronous Digital Hierarchy atau SDH. SDH dikembangkan dengan cara mengadopsi SONET lalu disesuaikan dengan jaringan Eropa. Beberapa subset dari rekomendasi SDH yang berasal dari ATUT dipilih oleh ETSI sebagai standar untuk Eropa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ada dua sistem sinkronis optikal yang berlaku, yaitu SONET untuk Amerika Serikat dan SDH untuk Eropa. Prinsip kerja antara SONET dan SDH itu hampir sama, serta menggunakan data rate yang sama. SDH dapat memultiplex tributary PDH maupun tributary yang sinkronus. Selanjutnya multiplexer, sebuah alat yang melakukan multiplexing disebut dengan multiplexer atau disebut juga dengan istilah transceiver atau MUX. Multiplexer adalah sebuah rangkaian logika yang terima beberapa masukan data secara otomatis dan pilih salah satu dari masukan tersebut pada waktu tertentu untuk dikeluarkan pada keluaran. Fungsinya yaitu sebagai seleksi data. Data masukan yang terdiri dari beberapa sumber dipilih satu dan dilanjutkan ke suatu saluran yang tinggal. Masukan data dapat terbagi dari beberapa jalan dengan masing-masing cara dapat terdiri dari satu atau melebihi dari satu bit. Kemudian proses multiplexing dan demultiplexing. Untuk di sisi penerima, gabungan sinyal-sinyal itu akan kembali dipisahkan sesuai dengan tujuan masing-masing. Proses ini disebut dengan demultiplexing.
Receiver atau perangkat yang melakukan demultiplexing disebut dengan demultiplexer atau disebut juga dengan istilah demux. Di sini berikut pada gambarnya ada n inputs, kemudian mux, kemudian menjadi satu link n channels, kemudian di demux dan didapatkan n outputs. Kemudian multiplexer menggabungkan atau melakukan multiplexing data dari jalur input n dan mentransmisikannya melalui jalur berkapasitas tinggi. Dan multiplexer menerima aliran data yang sudah dimultiplexkan. Kemudian memisahkan atau melakukan demultiplexing data berdasarkan channel, lalu mengirimkannya ke saluran output yang tepat. Selanjutnya ada frequency division multiplexing atau FDM, yang dimana teknik menggabungkan banyak saluran input menjadi sebuah saluran output berdasarkan frekuensi. Tata bandwidth dari keseluruhan saluran dibagi menjadi sub-sub saluran oleh frekuensi. Prinsipnya itu membagi pembagian bandwidth saluran transmisi atas sejumlah kanal atau dengan lebar pita frekuensi yang sama atau berbeda, di mana masing-masing kanal dialokasikan ke pasangan entitas yang berkomunikasi. Berikut gambarnya ada FDM multiplexing process dan FDM demultiplexing process. Kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihan itu, FDM tidak sensitif terhadap perlambatan atau perkembangan keterlambatan. Yang kedua, teknik persamaan saluran atau channel equalization yang diperlukan untuk sistem SDM tidak sekompleks seperti yang digunakan pada sistem TDM. Kekurangannya yaitu pertama, adanya kebutuhan untuk memfilter band pass yang harganya relatif mahal dan rumit untuk dibangun, di mana penggunaan filter tersebut biasanya digunakan dalam transmitter dan receiver. Yang kedua, penguat tenaga atau power amplifier di transmitter yang digunakan memiliki karakteristik non-linear, di mana penguat linear lebih kompleks untuk dibuat dan amplifikasi non-linear mengarah kepada pembuatan komponen spektral out of band yang dapat mengganggu saluran FDM yang lain. Selanjutnya, time division multiplexing atau TDM, yaitu terminal atau channel pemakaian bersama-sama kabel yang cepat dengan setiap channel membutuhkan waktu tertentu secara bergiliran, atau round robin time slicing. TDM merupakan prinsip penggiliran waktu pemakaian saluran transmisi dengan mengalokasikan satu slot waktu atau time slot bagi setiap pemakai saluran atau user. Artinya, backlight yang ada dipisahkan menjadi channel-channel kecil atau bitstream berdasarkan waktunya. Pembagiannya, pertama ada synchronous time division multiplexing atau STDM. Disebut synchronous karena time slotnya dialokasikan ke sumber-sumber tertentu di mana time slot untuk tiap sumber ditransmisikan. Berikut gambarnya. Selanjutnya ada asynchronous time division multiplexing atau TDM. Untuk mengoptimalkan penggunaan saluran dengan cara menghindari adanya slot waktu yang kosong akibat tidak adanya data atau tidak aktifnya pengguna pada saat sampling setiap input line, maka pada asynchronous TDM proses sampling hanya dilakukan untuk input line yang aktif saja. Di sini berikut gambar ASTM. Di sini untuk multiplexingnya dan di bawahnya ada multiplexingnya. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan TDM. Yang pertama mengenai keuntungan. Yang pertama, sistem TDM tidak memerlukan filter-filter yang mahal dan jumlah filter yang digunakan lebih sedikit. Karena itu harga peralatan terminal sistem ini lebih murah. Yang kedua, kabel yang menggunakan spesifik rendah, misalnya kabel yang digunakan untuk frekuensi pembicara VF, masih dapat digunakan untuk sistem TDM. Karena regenerative repeating dapat menghilangkan pengaruh buruk dari noise, kecacatan, dan crash talk. Yang ketiga, itu perubahan level fluctuation kanal hanya dipengaruhi oleh karakteristik peralatan terminal itu sendiri dan tidak tergantung sama sekali dari perubahan saluran. Oleh karena itu, net loss circuit yang diberikan oleh sistem ini rendah. Kekurangannya yang pertama, boros bandwidth. Yang kedua itu user telah memiliki slot waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Yang ketiga itu multiple distortion. Selanjutnya itu kode division multiplexing atau CDM.
yaitu teknik di mana setiap saluran mentransmisikan bit sebagai urutan saluran khusus kode pulsa. Transmisi ini kode biasanya dilakukan dengan mengirimkan serangkaian tergantung waktu unik dari pulsa pendek. Ini ditempatkan di dalam chip yang kali dalam waktu yang lebih besar, yang sedikit lebih besar. CDM dirancang untuk menanggulangi kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh TDM dan FDM. Contoh aplikasinya ada jaringan komunikasi seluler CDMA atau VOXI. Pada CDM memungkinkan sinyal dari serangkaian sumber-sumber independen untuk ditransmisikan pada saat yang sama melalui pita frekuensi yang sama. Hal ini dicapai dengan menggunakan kode ortogonal untuk menyebarkan sinyal masing-masing selama band frekuensi besar umum. Pada penerima, kode ortogonalnya sesuai kemudian digunakan lagi untuk memilihkan sinyal tertentu yang ditujukan untuk pengguna tertentu. Prinsip kerjanya yang pertama, kepada setiap entitas pengguna diberikan satu kode unik, itu dengan panjang 64 bit yang disebut chip spreading code. Untuk pengiriman bit 1 digunakan representasi kode chip spreading code tersebut. Sedangkan untuk bit 0 digunakan inverse dari kode tersebut. Pada saluran transmisi, kode-kode unik yang dikirim oleh sejumlah pengguna akan ditransmisikan dalam bentuk hasil penjumlahan sum dari kode-kode tersebut. Selanjutnya itu di sisi penerima, sinyal hasil penjumlahan kode-kode tersebut akan dikalikan dengan kode unik dari si pengirim atau chip spreading code untuk diinterpretasikan. Kemudian selanjutnya, jika jumlah hasil perkalian mendekati nilai plus 64 berarti bit 1. Kemudian jika mendekati min 64 dinyatakan sebagai bit 0. Selanjutnya itu tentang multiple access. Yang dimana multiple access atau akses jamak adalah teknik yang memungkinkan suatu teknik central station untuk dapat diakses oleh beberapa titik yang saling berjauhan, atau subscriber station, dengan tidak saling mengganggu. Teknik ini mempunyai arti bagaimana suatu spektrum radio dibagi menjadi kanal-kanal dan bagaimana kanal-kanal tersebut dialokasikan untuk pelanggan sebanyak-banyaknya dalam satu sistem. Fungsi multiple access yang pertama untuk mengorganisasi user dalam memberikan komunikasi yang bebas interferensi. Yang kedua itu menyalurkan beberapa informasi secara serentak dalam satu spektrum. Kemudian pembagian multiple access yang pertama ada FDMA, kemudian ada TDMA dan CDMA. Selanjutnya itu frekuensi diffusion multiple access atau FDMA, yaitu sistem multiple access yang menempatkan seorang pelanggan pada sebuah kanal berbentuk pita frekuensi atau frekuensi band komunikasi. Jika satu pita frekuensi dianggap sebagai satu jalan, maka FDMA merupakan teknik satu pelanggan satu jalan. Pada saat pelanggan A sedang menggunakan jalan itu, maka pelanggan lain tidak dapat menggunakan sebelum pelanggan A selesai. Jadi kalau dalam waktu yang bersamaan ada 100 pelanggan yang ingin berkomunikasi dengan rekannya, maka sudah tentu diperlukan 100 pita frekuensi. Kemudian kalau setiap pita memerlukan lambat 30 kHz dan frekuensi ini digunakan berawal dari 850 MHz, maka yang pertama pita frekuensi kanal 1 dimulai dari 850 MHz hingga 850.030 MHz. Untuk kanal 2 dari 860 sampai 30 MHz sampai dengan 860 MHz, 860.600 MHz. Untuk kanal 3 dari 860.060 MHz hingga 860.000 MHz dan seterusnya. Sedangkan lambat total seluruh pita yang digunakan adalah 100 dikali 30.000 Hz sama dengan 3 juta Hz, yaitu sama dengan 3 MHz. Artinya jika frekuensi digunakan mempunyai batas bawah 890 MHz, maka batas atasnya adalah 893 MHz. Akan tetapi frekuensi yang tersedia untuk komunikasi bergerak dibatasi oleh peraturan yang ada,
karena frekuensi-frekuensinya pasti digunakan untuk jatah keperluan yang lain pula. Sementara jatah frekuensi ganda pun harus dibagi atau penyelenggara telepon seluler. Oleh karena itu, untuk memperbanyak kapasitas dengan jumlah kanal terbatas, digunakan teknik tertentu sesuai dengan strategi si penyelenggara. Di sini dapat terlihat ada distortion, ada sub n sub 1 dan sub 4, sub 2 dan sub 3. Selanjutnya itu time division multiple access TDMA. TDMA berbeda dengan FDMA yang memberikan satu pita frekuensi untuk dipakai satu pelanggan. TDMA memberikan satu pita frekuensi untuk dipakai beberapa pelanggan. Jadi kadang-kadang komunikasi harus dilupakan dalam bentuk slot waktu. Slot waktu adalah berapa lama seorang pelanggan mendapat giliran untuk memakai pita frekuensi. Satu slot waktu digunakan oleh satu pelanggan. Slot waktu ini dibingkai dalam satu periode disebut satu frame. Jadi misalkan ada 10 pelanggan yang masing-masing adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, maka dalam satu frame terdapat 10 slot waktu yang merupakan giliran tiap pelanggan untuk menggunakan pita frekuensi yang sama. Proses komunikasi multiakses dilakukan dengan menjalankan frame ini berulang-ulang, sehingga akan muncul urutan giliran pemakaian saluran seperti A, B, C, D, F, G, H, I, J, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, A, B, C, dan seterusnya. Tentu saja harus ada pembatasan jumlah pelanggan yang menggunakan satu pita frekuensi ini. Jika tidak dibatasi, periode frame akan terlalu panjang dan akhirnya timbul komunikasi terputus-putus yang mengganggu pembicaraan. Karena sifatnya tidak kontinu, tidak terjadi pemakaian pita frekuensi terus-menerus oleh satu pelanggan dalam satu periode pembicaraan, maka teknik TDMA hanya dapat mengakomodasi data digital atau modulasi digital, sehingga sinyal analog yang akan dikirim harus diubah menjadi format digital dahulu. Berikut gambarnya. Selanjutnya itu kode diffusion multiple access atau CDMA. Teknik CDMA adalah temuan yang lebih baru dibandingkan dengan VDMA dan TDMA. Teknik CDMA berawal pada tahun 1949 ketika Claude Shannon dan Robert Bruce yang banyak jasanya untuk kemajuan teknologi telekomunikasi saat ini menyebarkan ide dasar CDMA. Teknik ini merupakan temuan yang brilian karena kanal yang satu dengan yang lainnya tidak dibedakan dari frekuensi atau DNA atau waktu atau TDMA yang secara awam lebih mudah dipahami, melainkan dengan perbedaan kode. Jadi pada CDMA, seluruh pelanggan menggunakan frekuensi yang sama pada waktu yang sama. CDMA atau juga disebut dengan DSSS atau Direct Sequence Spread Spectrum merupakan salah satu dari dua jenis teknik One Spread Spectrum Multiple Access atau SSMA. Jenis lainnya dikenal sebagai FHMA atau Frequency Hopping Spread Spectrum. Kedua jenis ini tergolong SSMA karena sinyalnya tersebar atau spread pada spektrum pita frekuensi yang lebar. Selanjutnya pada Diffusion Multiple Access atau CDMA. Pada CDMA, penyebaran sinyal diperoleh akibat proses perkalian data input atau yang mempunyai waktu perubahan lambat dengan kode PN atau yang mempunyai waktu perubahan cepat. Walaupun pita frekuensinya lebar, tegangan sinyal yang dihasilkan sangat kecil, menyerupai noise atau bising yang selalu menyertai gelombang radio, sehingga apabila dimonitor oleh penerima lain, sinyal dipancarkan oleh pengirim berbasis CDMA hanya berupa noise atau seolah-olah menunjukkan ketiadaan sinyal pancar yang tidak mengganggu sinyal lain. Sifat CDMA yang lain adalah kemampuannya untuk tahan terhadap jamming atau penutupan oleh sinyal lebih kuat. Pada pita frekuensi sempit, hal ini terjadi karena jamming pada pita frekuensi sempit itu tidak akan mengganggu sinyal-sinyal CDMA yang tersebar di pita frekuensi lain. Berikut gambarnya. Selanjutnya, itu perbedaan antara multiplexing dan multiple access. Yang pertama, multiple access adalah sesuatu yang diakses secara bersama oleh banyak pihak. Bedakan dengan multiplexing yang merupakan banyak sumber data yang dijadikan satu sehingga bisa dijadikan
Berbeda dengan multiplexing yang merupakan banyak sumber data yang dijadikan satu sehingga bisa dilakukan dalam satu jalur. Kedua itu multiple access dalam penggunaannya tidak dapat dilakukan secara bersamaan karena pasti terjadi saling rebut antar user, misalnya pada video. Sedangkan pada multiplexing, video tersebut dapat diakses secara bersamaan baik video, sound maupun subtitlenya. Pembagian multiple access sendiri ada frequency division multiple access VDMA, terus time division multiple access TDMA, dan kode division multiple access TDMA. Dan untuk multiplexing ada FDM, TDM, dan CDM. Selanjutnya itu multiplexing itu pengiriman banyak sinyal atau dalam paket data dengan satu carrier pada waktu yang sama, sehingga menjemuk dan kemudian memisahkan sinyal-sinyal tersebut pada titik terakhir. Sedangkan multiple access itu metode implementasinya dari multiplexing. Selanjutnya itu multiplexing dan multiple access pada sistem komunikasi secara optik. Pertama ada WDM atau Wavelength Division Multiplexing. Dalam dekade terakhir ini, kabel secara optik umumnya telah terpasang sebagai penghubung pada seluruh backbone dalam jaringan telekomunikasi. Revolusi penggunaan bandwidth yang besar dan pertumbuhan internet maupun komunikasi data lainnya mendukung membuat keterbatasan pada sistem 3NA. Untuk mengantisipasi hal tersebut dikembangkanlah teknologi yang dinamakan WDM, yang dapat memultiplikasi kapasitas kanal pada single serat, di mana dalam satu serat bisa menyalurkan kapasitas sebesar 40 gigabit per second per kanal. Keuntungan dari penggunaan teknologi WDM ini adalah kapasitas kanal bisa bertambah pada sistem komunikasi serat optik yang sudah ada tanpa perlu menginstalasi penggunaan serat yang baru, sehingga secara signifikan akan menghemat biaya pada instalasi, tapi secara signifikan akan menambah kapasitas kanal. WDM adalah suatu teknologi transmisi dalam sistem komunikasi serat optik yang memanfaatkan cahaya dari serat optik dengan panjang gelombang yang berbeda-beda untuk ditransmisikan secara simultan melalui serat optik tunggal. Jumlah panjang gelombang yang dapat ditransmisikan pada jaringan pada suatu serat terus berkembang, yaitu 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Ini serat yang direkomendasikan oleh ATUT, International Telecommunication Union, adalah G.650 sampai dengan G.6559. Dan yang sering digunakan saat ini adalah jenis serat G.655. Jenis serat ini sering mempunyai karakteristik umum non-zero dispersion shift fiber atau NZDSF, adalah serat yang memiliki koefisien dispersi kromatik lebih rendah atau dispersi optimal. Secara umum ada dua jenis teknologi WDM. Yang pertama ada DWDM atau Dash Wavelength Division Multiplexing, dan satu lagi adalah CWDM atau Coarse Division Multiplexing. Perbedaan antara DWDM dan CWDM adalah dari spasi panjang gelombangnya, di mana spasi panjang gelombang dari DWDM adalah antara 0,4 nanometer sampai 1,2 nanometer. Sedangkan untuk CWDM, spasi yang digunakan adalah berkisar di antara 20 nanometer. Sehingga DWDM akan lebih menghemat penggunaan spektral panjang gelombang dibanding CWDM. Tetapi filter yang digunakan pada DWDM harus lebih presisi daripada CWDM dan berpengaruh terhadap cost yang digunakan karena harganya mahal. DWDM juga bisa digunakan untuk jaringan backbone atau long haul, sedangkan CWDM biasanya digunakan pada daerah metro atau jaringan akses. DWDM memuat banyak kanal optik. Melalui pengiriman isyarat optik pada panjang gelombang yang berbeda, memungkinkan sebuah serat optik mengerjakan pengiriman banyak isyarat optik, sehingga kapasitas informasi yang dikirimkan sangat besar. Pada gambar di atas, pada gambar berikut, menunjukkan bagaimana 4 panjang gelombang berbeda yang diinterpretasikan dengan warna yang berbeda, lalu digabung oleh perangkat combining optical signal atau dikenal sebagai multiplexer, sehingga dalam satu serat akan dikirimkan beberapa panjang gelombang sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Pada blok separating optical signal atau blok multiplexer,
dipisahkan kembali panjang gelombang yang diinginkan. Lalu selanjutnya akan dideteksi oleh fotodetektor. Selanjutnya ada WDM. Selanjutnya, dalam konfigurasi jaringan WDM, baik JWDM ataupun CWDM memerlukan beberapa perangkat antara lain. Yang pertama ada laser, yaitu digunakan sebagai sumber cahaya. Beberapa buah laser akan digunakan sebagai blok transmitter pada WDM karena dibutuhkan beberapa panjang gelombang yang berbeda. Selanjutnya ada Mach-Zehnder modulator, itu berfungsi sebagai modulator antara sumber cahaya atau laser dengan sinyal radio frekuensi. Selanjutnya multiplexer, yaitu beberapa panjang gelombang yang dipancarkan akan digabung terlebih dahulu dalam multiplexer ini sehingga menjadi satu. Kemudian syarat optik single mode, yaitu mempunyai bandwidth yang lebih kecil dibanding dengan syarat optik multimode karena mempunyai diameter lebih kecil sehingga sangat efisien dalam penjalanan cahaya. Syarat optik ini juga mempunyai ketahanan dispersi lebih baik karena hanya ada satu modus yang menjalar pada saat. Selanjutnya ada multiplexer, yaitu beberapa panjang gelombang yang telah disatukan tadi dipisah kembali sesuai panjang gelombang yang diinginkan. Proses ini terjadi dalam blok demultiplexer. Kemudian fotodetektor, yaitu cahaya menjalar akan dideteksi oleh sebuah fotodetektor, lalu akan diubah menjadi sinyal elektrik yang berupa arus. Setiap foton yang datang akan dibangkitkan menjadi arus listrik. Selanjutnya ada OADM atau Optical Add Drop Multiplexing, yaitu perangkat yang sangat penting bagi teknologi ODM. Suatu teknologi transmisi sinyal terdiri dari banyak panjang gelombang secara simultan tanpa terjadinya interferensi satu sama lain. Wavelength Selective Optical Add atau drop filter sangat dibutuhkan untuk penambahan dan penurunan setiap WDM kanal pada setiap node WDM Optical Access Network. Karakteristik dari OADM ini adalah mempunyai refleksi yang bagus, temperatur yang stabil, narrow spectral bandwidth, dan low cost implementation. Kemudian add atau drop berfungsi untuk memilih panjang gelombang tertentu dari banyak panjang gelombang dilakukan dalam satu saluran optik, kemudian menyalurkannya ke saluran optik lain. Dalam OADM terdapat beberapa perangkat pasif optik, diantaranya FBG atau syarat grating, dan sirkulator. Perangkat ini sangat fundamental dalam perancangan jaringan sistem komunikasi secara optik. Beberapa panjang gelombang akan dikirimkan dari sisi pengirim menggunakan teknologi WDM. Panjang gelombang yang masuk ke OADM diseleksi atau dimultiplex mana yang akan di-drop oleh OADM dan akan keluar pada port drop. Sisanya akan diteruskan. Pada port add akan masuk panjang gelombang baru yang masuk ke dalam OADM, di mana dilakukan multiplex kembali. Dalam OADM tidak ada proses pengubahan sinyal optik menjadi sinyal elektrik. Semuanya dilakukan pada spektrum panjang gelombang. Kemudian kegunaan dasar dari OADM adalah yang pertama ada melakukan multiplexing panjang gelombang, kemudian mempunyai fungsi uplink dan downlink pada jaringan ring sistem komunikasi secara optik, kemudian memiliki kemampuan menurunkan panjang gelombang di satu titik di mana OADM ditetapkan. Baiklah, sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.